ya. Boleh gimana ikutin gathering pakai ya, Mbak? Oh, enggak tahu lagi. Tahu. Tahu lagi ya. Baik ya. Jadi kita ulangi lagi nih tadi ke ini. Arus dari informasi akuntansi adalah suatu proses, proses sistematis bagaimana data keuangan dari suatu perusahaan itu dikumpulkan. Ya, di waktu itu transaksi, di mana itu transaksi itu akan diidentifikasi, kemudian diolah atau dibuat penjualan sampai menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tidak digunakan oleh para pemangku kepentingan. Sehingga ada informasi akuntansi itu prosesnya kalau dibongkar adalah dari ini ditentukan dalam transaksi diproses menghasilkan sebuah laporan keuangan atau output dari keterangan proses akuntansi itu adalah laporan keuangan dari kerugian, nilainya, tujuan ekuitas, laporan arisan, dan terakhir yang catatan atas laporan keuangan. Lalu berikutnya adalah input ya, contoh di input apa input itu? Yang pertama, karena awal itu berupa pengumpulan data transaksi keuangan yang relevan dengan aktivitas perusahaan. Contoh penerimaan kas dari pelanggan, pembelian barang secara bukti, pembayaran gaji karyawan. Setiap transaksi ini menjadi bukti seperti faktur, aplikasi atau duplikat jual. Jadi itu ada input itu dari transaksi itu apa? Jadi transaksi adanya faktur, aplikasi atau bukti transaksi ya. Contoh transaksinya apa? Penerimaan kas dari pelanggan itu adalah penjualan. Pembelian barang secara kredit, lalu pembayaran gaji karyawan. Ya, itu adalah tahap awal. Input tahap awalnya adalah pengumpulan data transaksi keuangan. Lalu berikutnya adalah proses pemrosesan data. Pemrosesan data itu melibatkan pengolahan data transaksi menjadi informasi akuntansi melalui sistem pencatatan dan pengklasifikasian. Nah, pada tahap kedua ini kita mulai melakukan proses ya, meliputi apa prosesnya? Yang pertama adalah jurnal. Ya. Jurnal transaksi dalam jurnal, artinya dalam jurnal umum, di mana Anda harus bisa menentukan transaksi ini dengan bukti ini akan berpengaruh terhadap akun apa dan apa. Itu harus tepat. Dengan misalnya hari ini masuk juga akan dengan transferan. Jadi nanti sebagai pendapat di jurnal juga akan kesalahan kita tetap ada transaksi ada dalam negosiasi dari ini. Lalu yang kedua, setelah masuk ke jurnal Anda masuk ke porsi urusan. Setelah mengumpulkan ke dalam buku besar masing-masing rekening. Rekening rekening. Rekening kita bukan musim. Setelah itu apa? Penyusunan pelajaran sehari. Setelah penyusunan satu, Anda buat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dilakukan terhadap transaksi-transaksi yang memang membutuhkan hanya jurnal penyesuaian. Jadi tidak semua transaksi butuh jurnal penyesuaian, ya. Tapi hanya jurnal transaksi tidak memperoleh jurnal penyesuaian karena adanya kebutuhan atau pendapatan yang itu belum tercatat atau belum diperoleh. Setelah itu adalah penutupan atau closing analysis. Ya. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari pemrosesan data ini adalah untuk mengubah data mentah berupa bukti, faktur, aplikasi, nota, dan sebagainya. Itu menjadi data yang terstruktur, ya, penjurnalan, lalu penjurnalan, atau mungkin menjadi data yang terstruktur sehingga dapat diperkatakan. Jadi kalau kita hanya melihat bukti nota, waktu dan sebagainya, masih berserakan tentang penguatan di data, kita tidak akan pernah bisa membaca ini bagaimana.
kinerja dari organisasi atau kinerja dari entitas itu. Tapi kalau publik publikasi Anda dua tersebut, juga menyatakan ya melalui proses penjualan, proses penjualan sampai akhirnya menjadi yang perjuangan, maka itu menjadi data yang bisa didapatkan data itu data atau data yang dari data laporan uang itu masing-masing pelaku kepentingan bisa menghasilkan itu adalah pemrosesan data, tahap pemrosesan data. Lalu yang terakhir adalah output. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah laporan-laporan ini. Hasil dari pemrosesan tersebut adalah laporan keuangan atau financial statement yang menyajikan informasi bagi pihak-pihak yang ada di sini. Contoh apa? Ada contoh ya, laporannya adalah rupiah atau biasa disebut dengan sistem. Yang kedua adalah neraca atau balance sheet, laporan arus kas, cash flow statement, dan laporan perubahan likuiditas. Output ini merupakan bentuk informasi yang relevan Anda tepat waktu dan semua yang bisa menjadi maupun investasi. Empat laporan keuangan pokok ini, ya, ini harus memiliki cara seperti apa aja harus Anda komparasi dapat diandalkan, lalu mengenai nilai dan sebagainya. Ada beberapa titik-titik atau karakteristik kualitatif yang dilakukan keuangan keuangan. Ya, kalau kita dapat diperhatikan, Anda relevan, lalu tepat waktu, lalu tidak ada yang dimanipulasi. Maka proses penyelenggaraan nanti maka ada proses aplikasi itu merupakan proses nasional. Kenapa? Dari proses aplikasi itu akan dihasilkan sebuah laporan keuangan yang ini sangat dibutuhkan oleh para pembantu kepentingan. Tidak hanya bagi internal perusahaan, ya manajemen, lalu manajemen nasional, lalu komisaris, bukan. Tapi berarti kerugian dan berlebihan dengan rakyat. Dan kreditur, lalu investor, dan serikat buruh dan sebagainya. Maka dari berbagai kepentingan yang itu, dan akhirnya secara kualitas laporan keuangan yang baik, itu harus begitu, ya. Maka kita bisa melihat begitu penting ini akhirnya laporan yang kita lakukan. Ya, jadi kalau misalnya laporan itu tidak boleh tidak boleh lewat, harus teliti, harus teliti. Dan harus benar-benar melewati rangkaian atau proses untuk mengkaji harus harus ya sumber data transaksi ini saya loncatin aja. Oh ya, di sini. Pada poin yang keempat ini artinya apa? Jadi output berupa penelitian import ya, itu akan dipakai bagi para pengguna untuk apa? Yang pertama, tiket itu akan diangkat. Bagi kepentingan internal, laporan keuangan perusahaan itu akan jadi semacam ini, ada monitoring. Ya, bagi internal perusahaan akan bisa melihat laporan keuangan yang mereka susun dan itu sudah dihasilkan. Karena akan bisa melihat bagaimana penyampaian mahasiswa akan berjalan, lalu bagaimana selama ini nilai pekerjaan itu dikelola, bagaimana penjualan, bagaimana sampai tersebut. Sehingga di laporan keuangan itu akan menghasilkan feedback, feedback dari internal perusahaan. Sehingga ke depan ada juga bisa bagaimana. Pengelolaan pekerjaan kita bisa bagaimana, kalau dia pekerjaan yang lebih tinggi, artinya penjualan juga harus tinggi. Ya, kalau terlalu banyak lalu dari segi keuntungan yang didapatkan, apakah dari yang membayarkan itu enggak? Atau bukan sebagai bukan? Jadi laporan keuangan itu akan dipakai oleh internal perusahaan sebagai feedback untuk menentukan kebijakan perusahaan itu. Sedangkan dari CPT itu adalah untuk tidak salah. Artinya, itu menyebutkan data laporan keuangan perusahaan untuk membantu mereka memutuskan kebijakan keuangan investor
Dengan laporan keuangan perusahaan, sehingga dia tertarik akhirnya dia memberikan kreditur, misalkan dia tertarik melihat kinerja keuangan perusahaan ini, sehingga dia tertarik untuk apa itu menjadi obligasi. Lalu tentang pajak, ya pemerintah melihat bagaimana laporan yang kita bilang dan bisa umpamakan pajak kan, seperti itu. Berikutnya adalah neraca lajur, ya. Itu tadi adalah rangkaian proses akuntansi yang mana kita sudah melakukan mulai dari penjualan, optimis dalam perusahaan, membuat konten masuk, setelah itu membuat jurnal penyesuaian, setelah melakukan penyesuaian, itu sudah kita lakukan kemarin, ya. Di mana itu merupakan bagian dari hanya bagian dari proses akuntansi, belum sampai selesai, karena kita belum membuat laporan keuangan. Kita sudah melakukan sebagian dari proses akuntansi ini. Nah, setelah itu yang bagian terakhir apa? Bagian terakhir adalah jurnal tertutup. Neraca saldo setelah disesuaikan, setelah itu kita masuk kepada jurnal tertutup. Nah, jurnal itu kemarin ditanya neraca lajur. Ya, pun neraca lajur itu apa? Itu misalnya evaluasi. Ya, jadi kalau kita mengajar, kalau kita ada neraca lajur, ada waktu, kita semua, ini sama aja. Artinya apa di sini? Neraca lajur adalah bentuk beberapa kolom. Ya, neraca lajur itu bentuk neraca beberapa kolom yang akan digunakan dalam proses penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Di mana neraca lajur itu digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Dan ketiga, neraca lajur bukan merupakan pencatatan akuntansi yang permanen. Akan tetapi dia semata-mata hanya merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah membuat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Nah, bentuknya seperti apa neraca lajur itu? Melihat, ini saya nggak bikin, tapi saya screenshot ya di buku. Nah, ini sebenarnya di situ tertulis end of period worksheet for 2 months and December 31, artinya ini dibuat di akhir tahun. Jadi neraca lajur ini fungsinya mempermudah kita untuk membuat jurnal penyesuaian. Karena jurnal penyesuaian itu dasarnya itu kan dia neraca lajur. Jurnal penyesuaian itu kita tidak perlu melihat kepada buku besar, tapi kita dapat 250 deskripsi. Karena 250 juga merupakan rangkuman dari tabel-tabel yang kita cakup di dalam buku. Jadi di sini apa? Kalau satu online benar, nama akunnya, cash, piutang, persediaan, asuransi negara, mudah, tanah dan sebagainya. Maka ada piutang. Lalu kolom-kolom hidupnya apa? Itu ada unadjusted trial balance. Artinya neraca unadjusted trial balance artinya apa? Neraca saldo. Jadi apa yang dibicara dia kalau sendiri berarti ada jadi utang. Ya, di situ ada ada penjualan lagi misalnya. Ya, penjualan saja ini. Kenapa di situ ada penambahan utang, tapi itu bergimana? Tidak kita bertambah. Karena pada akhir tahun perusahaan harus membuat jurnal penjualannya. Diterima, tapi kita melakukan sebagai lima. Maka di sini tertulis lima atau ini adalah kalau adjustment ini adalah transaksi yang mana itu membutuhkan jurnal penyesuaian. Apa aja yang membutuhkan jurnal penyesuaian dari orang sudah ini sampai dari ini debit. Tapi apa ya? Pengenalan pakaian prepaid insurance 200 asuransi bayar muka
Tapi kalau di kredit, nanti apa? Sudah pakai 200 yang berbulan. Ya, di sini. Lalu apa lagi? Nah, pendapatan, sewa, yang belum terima uangnya. Sudah dihasilkan, tapi yang belum diberikan di sini ya. ABC dan sebagainya adalah jurnal-jurnal atau penyesuaian yang telah dilakukan terhadap beberapa akun. Nah, kontrol sampingnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan ini, Anda lihat di sini, ini cashnya adalah 2 juta sekian. Karena tidak ada penyesuaian, maka terus didebit. Account receivable 2 juta 220 debit, adjustmentnya 3 juta 500. Sehingga di neraca saldonya menjadi debit 2 juta. Dan terusnya, kalau yang ini, tapi 2 juta, lalu diprediksi jadi 2 juta atau balance-nya ya 360. Ya. Oke. Biasanya. Ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah neraca saldo setelah disesuaikan, kalau apa? Oke, sampai buat statement of financial position. Terakhir dan neraca. Ini kalau berapa dan neraca. Kenapa dibuat neraca? Kenapa dibuat? Supaya Anda tidak mengganggu. Ternyata kalau Anda membuat kebutuhan, besok itu untuk satunya ini di mana atau di bagian mana, lalu Anda lihat yang mana itu positif. Tapi kalau Anda buat kebutuhan seperti ini, Anda kalau buat seperti itu akan mudah. Anda tidak mengatakan, oh ini kasihan, tidak ada penambahan ini, tidak penyesuaian, maka melakukan kasihan dan sebagainya. Sampai akhir diferensiasi. Ya. Ya. Nah, setelah itu ada buat income statement. Income statement itu adalah laporan barang baru. Di mana di dalam laporan baru itu perusahaan hanya mencatat pendapatan dan kerugian. Sehingga dari akun-akun yang terdapat di sini, Anda cukup menentukan pendapatan yang mana. Ya, nomor 11. Fees earn, pendapatan. Lalu berbagai apa saja? Ada nomor 12 sampai 16. Di sini kan? Setelah itu ada asuransi. Beban asuransi itu penyesuaian. Ada pendapatan sewa. Pendapatan sewa dimasukkan di dan sebagainya. Sehingga didapatkan income statement-nya berapa? Debitnya 9 sekian. Kreditnya sekian. Ya. Sehingga net income-nya adalah 16.900.000. Tadi yang sudah itu aja. Di sampingnya apa? Di sampingnya adalah statement of financial position. Artinya neraca. Neraca itu mencantumkan seluruh hasil. Kewajiban. Di mana modal nanti akan dibuat karena adanya penambahan lawan dan akan berkurang adanya beli. Di sini dia mencatat apa? Dan dia mencatat ada income kerugian dari nomor 1 sampai nomor 6. Lalu kredit dan sebagainya. Setelah itu 20. Tidak masuk ya. Lalu dia mencatat ini apa yang rumah ini. Potensi. Operasi, akumulasi operasi. Utang, dia mencatat utang dan ada akumulasi. Tidak akumulasi. Jadi modalnya mana? Modal ini ya, kita kapital, ya, prepaid-nya dia. Jadi dia mencatat dulu aset, ya.
Lalu mencatat berita modal, PP, kan mencatat hutang di sini. Itu dari. Jadi kalau biasa dia yang jangan mencatat yang berat, tergantung pada kolom pelajar, dia akan menyesuaikan atau menarik angka-angka yang lebih dan penyesuaian yang terkait dengan aset, modal, PP, dan hutang. Sehingga didapatkan saldo untuk aktivitas yang kedua untuk bagian satu urutan modalnya sama saja di mana. Ini harus setuju, ya. Asetnya adalah 33.545. Lalu untuk kolom kreditnya atau sisi pasif adalah 26440. Kalau kita nggak jalan, saya perlu ingat bahwa modal pada neraca itu akan bertambah karena adanya laba. Dan modal ini akan berkurang karena adanya kerugian kami. Sehingga karena sisi laba, nilai 7 akan ditambahkan di sini. Sehingga angka yang tertera dan neraca pada kolom debit menghasilkan 3.545, kolom kreditnya adalah sama ini adalah jadi di sini adalah kado penyesuaian berada pada penyesuaian lalu adalah itu sudah benar. Dengar ya. Kamu mau tahu mana? Ya. Berikutnya adalah proses tutup buku. Ya, proses tutup buku. Jadi kalau Anda sudah membuat buku, setelah saya membuat jurnal atau setelah saya membuat neraca saldo setelah disesuaikan, itu apa yang harus saya kerjakan? Anda buat laporan keuangan apa harus dilakukan dan laporan neraca. Biar gampang gimana? Buatlah neraca lagi. Buatlah kertas-kertas untuk mempermudah Anda dalam ngecek mana yang butuh penyesuaian, mana aset-aset yang neraca yang butuh disesuaikan, lalu Anda mau menjelaskan dan misalnya adalah setelah itu adalah yang terakhir proses tutup buku. Proses tutup buku apa itu? Pada akhir periode akuntansi, akun-akun dibuat untuk periode berikutnya. Maka proses ini disebut dengan close the books. Ya, di mana akun dibedakan menjadi dua, akun sementara dan akun permanen. Proses tutup buku. Pengertian akun permanen. Apa akun permanen itu? Ya. Akun permanen adalah akun yang satu akhirnya akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Jadi saldo yang tertera pada laporan keuangannya pada akhir tahun 2022 ini akan menjadi saldo awal tahun 2020. Saldo akhir kas pada 31 Desember 2025 akan menjadi saldo awal kas di awal tahun 2020. Akun permanen adalah akun yang akhirnya akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Artinya akun ini akan mencerminkan kondisi keuangan atau financial position suatu entitas pada akhir periode. Akun permanen disebut juga dengan akun real, ya, karena selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dari aset, kewajiban, serta aktivitas perusahaan pada suatu waktu tertentu. Apa contoh akun permanen itu apa? Akun permanen atau akun real adalah aset, kewajiban, dan aktivitas. Atau untuk akun-akun yang tertera pada Anda itu adalah akun permanen atau akun real.
di mana saldo akhir masing-masing akun tersebut pada akhir tahun akan menjadi saldo awal pada periode akumulasi ini. Kalau aku mengatakan kasih kamu kerjaan orang itu, utama sama aja, makanya ini adalah akun yang ada atau terdapat dari mereka semuanya. Karakteristiknya apa? Saldo tidak langsung itu di akhir periode. Saldo akan dibawa periode berikutnya sebagai saldo awal. Dia akan mewakili posisi keuangan jalan langkah defisit. Ya, akun permanen atau akun real itu tidak akan dibutuhkan. Karena akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Karena saldonya akan menjadi atau akan dibawa pada periode akumulasi berikutnya. Nah, akun permanen itu apa Bu? Ya, akun-akun yang terdapat dalam neraca. Dan ya. Berikutnya adalah akun sementara atau temporary. Akun sementara. Akun sementara adalah akun yang saldonya akan ditutup atau dinolkan pada akhir periode akumulasi, di mana akun ini digunakan untuk mencatat aktivitas pendapatan, beban, penarikan atau PV selama satu periode tersebut. Akun sementara disebut juga dengan nominal account, ya, karena yang menggambarkan hasil operasi selama periode berjalan. Akun sementara itu apa? Ada beban, ada pendapatan, ada PV, atau akun-akun yang terdapat di dalam laporan material PV. Ada pendapatan jasa, penjualan, beban gaji, sewa, dan PV. Karakteristiknya bagaimana? Saldo akan ditutup ke akun modal dan atau wawasan pada akhir periode. Saldo ini tidak akan dibawa pada periode berikutnya, dimulai dari nol setiap awal periode dan mewakili hasil operasi dalam laporan laporan itu. Jadi kalau laporan laba rugi 2025 tertutup, ya, masuk akun itu nilainya 10 miliar gitu. Jadi kalau itu merupakan hasil operasional pada audit pada bulan lagi. Di akhir tahun ada hasil apa? Saya jadi apa? Saya itu tidak. Ini dengan terakhir. Ya, itu adalah akun sementara. Jadi kalau akun real atau permanen itu adalah akun-akun yang dineraga, sedangkan akun sementara atau akun nominal itu adalah akun-akun yang tercatat pada laporan laba dan rugi, di mana pada periode akhir tahun itu harus ditutup, dinolkan. Karena apa? Karena dianggap setelah selesai tahun tersebut terdapat kerugian atau keuntungan sekitar sekian hasil dari operasional selama satu periode. Kesimpulannya apa? Artinya akun permanen itu menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang terhutang oleh perusahaan pada akhir periode. Ya. Akun permanen itu menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang terhutang pada perusahaan pada akhir periode. Kalau dia kalau misalnya kalau ada penilaian operasional kalau perusahaan itu tidak ada penilaian. Ya. Saya ini nggak ingin ngomong ya, dia punya ada di mana apa? Usaha itu kita ingin seperti apa, bentuknya seperti apa, yang terjadi. Sehingga di situ aku pernah menentukan apa yang dimiliki, harta apakah yang dimiliki, tapi seperti itu. Ya, lalu apa yang terbutuhkan, dia menjadi apa saja. Pada akhir berapa modal ini, berapa asetnya ini, berapa utangnya ini. Sedangkan aktif sementara itu hanya menunjukkan kinerja dan aktivitas perusahaan selama periode berjalan. Sehingga pada akhir periode akun sementara ini akan ditutup ke akun permanen ekuitas. Artinya akun sementara itu tutup akun sementara laporan laba dan rugi dia akan ditutup ke akun permanen ekuitas. Artinya jika perusahaan laba maka nilai laba akan ditambahkan kepada dana pemilik. Jadi itu selalu dipakai awal dari itu. Dan kalau itu dia mengurangi modal pemilik. Ya, di mana modal yang baru digunakan akan terserap pada neraca di periode awal tahun ini.
Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke ayat jurnal penutup. Jelas ya? Yang online, Mbak Intan. Siapa lagi di sini? Ada pertanyaan bagi yang online? Tidak, Bu. Nggak ada ya. Ya, berikutnya adalah ayat jurnal penutup. Ya, closing entry. Ini ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memindahkan saldo akun sementara ke akun permanen. Ya. Sehingga akun sementara akan memiliki saldo nol pada awal periode berikutnya. Nah, tujuannya apa? Supaya pendapatan, beban, dan privilege itu hanya mencerminkan aktivitas ekonomi di 1 tahun kerja atau periode akuntansi. Sedangkan hasil akhirnya itu laba atau rugi akan ditransfer atau ditambahkan atau dikurangkan dari tingkat pemilik. Itu fungsi untuk membuat jurnal penutup, alias jurnal penutup. Ayat jurnal penutup disusun untuk apa? Satu, menutup akun pendapatan dan beban agar tidak terbawa pada periode berikutnya. Menghitung laba atau rugi bersih pada periode berjalan. Lalu memindahkan laba atau rugi bersih ke akun modal atau laba ditahan. Dan terakhir menutup akun privé agar tidak mempengaruhi saldo modal pada periode itu. Jadi kalau dibayangkan laporan laba rugi itu nilai laba atau nilai rugi itu Anda jumlahkan apa bentuk jumlah. Nah, itu dia akan menambah jika tidak sama laba atau dia akan mengurangi utang karena dia rugian. Sehingga menurut saya kalau yang disebut selesai ditutup berlebihan. Sedangkan untuk mereka yang menampilkan aset maupun hutang perusahaan itu akan dibawa pada periode itu. Artinya penyesuaian dibawa ke periode tahun ini. Akun yang ditutup apa? Apa saja akun yang ditutup? Ayat jurnal penutup hanya dibuat untuk akun sementara, yaitu akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi atau income summary, dan akun privé. Semua akun ini ada di dalam laporan laba dan rugi. Sementara akun permanen, kas piutang, modal tidak ditutup karena saldonya akan dibawa pada periode berikutnya. Ini bagaimana langkahnya? Langkah-langkah yang dilakukan seperti apa? Yang pertama adalah langkah pertama, menutup akun pendapatan terlebih dahulu ke dalam ikhtisar laba rugi. Ya. Tujuannya adalah Anda memindahkan seluruh saldo pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Langkah yang kedua, menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi juga. Tujuannya adalah memindahkan seluruh saldo beban ke akun ikhtisar laba rugi. Langkah ketiga, menutup ikhtisar laba rugi ke modal atau laba pemindahan. Memindahkan laba atau rugi bersih ke akun ikhtisar. Dan terakhir, menutup akun privé ke modal. Tujuannya mengurangi saldo modal sesuai jumlah pemanggilan oleh pemilik. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat ayat jurnal penutup. Yang pertama menutup akun pendapatan, lalu beban, lalu menutup ikhtisar laba rugi, dan terakhir menutup akun privé ke dalam modal. Sebentar ya. Saya kembali lagi ke sini. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Anda lihat penjurnal ayat jurnal penutup
Yang pertama, debitlah terlebih dahulu masing-masing akun pendapatan sebesar nilai saldonya, ya, ada berapa pendapatan, masukkan sebagai debit. Lalu kredit ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi pendapatan pada ikhtisar laba dan rugi. Lalu yang kedua, debit akun ikhtisar laba rugi untuk total beban dan kredit ke masing-masing akun beban sebesar saldonya. Yang ketiga, debit akun ikhtisar laba rugi dan kreditkan ke modal pemilik sejumlah laba bersih. Terakhir, debit modal pemilik sebesar saldo akun penarikan oleh pemilik dan kredit penarikan pemilik atau kredit privé dengan jumlah yang sama. Di sini ada contohnya. Kemudian jurnal umum ya, jurnal umum ada tanggal, kalau nama akun dan realisnya dan jurnal umum. Sementara ini semuanya adalah pada 31 Oktober, pada akhir bulan ya. Maka misalnya dia melakukan itu dari ada memiliki laut fiskal atau dia memiliki pembayaran fiskal dia memiliki Oktober. Ayat 90 saja apa yang pertama tadi seperti pendapatan sosial, ya, jadi ada kita lakukan itu untuk menutup akun pendapatan. Yang kedua, definisi kita lakukan ini pada apa? Pada beban. Beban ini biasanya pada bapak kan, nah, makanya kalau dia itu maka dia kalau ini nolkan artinya. Dan ini dia tetap bisa lakukan. Kalau pendapatan sama normal yang lebih kredit juga ada di situ, maka dia akan jadi lebih normal. Dan kreditnya adalah bisa lakukan itu. Selanjutnya, untuk modal, ini sama pada tinggi, ada modal berapa? Ya, untuk menutup pada sistem modal, itu salah satu ini. Lalu yang terakhir menutup prepaid. Nah, menutup prepaid modal ada prepaid untuk menutup penarikan ke prepaid. Jadi ini adalah ayat jurnal untuk langkah-langkah seperti slide sebelumnya ini. Lalu untuk ini seperti ini dari jurnal untuk tanggal, lalu ayat jurnalnya dilambung ini, lalu nomor referensinya, lalu debit dan kredit. Lalu pembicaraan ya, kalau pertanyaan dari di Indonesia aja. Berikutnya adalah neraca berklasifikasi. Neraca berklasifikasi. Ada istilah neraca berklasifikasi. Adalah laporan kondisi keuangan yang disusun dengan mengelompokkan akun-akun sejenis ke dalam kategori tertentu agar informasi yang disajikan lebih terstruktur, mudah dipahami, dan relevan untuk analisis keuangan. Berbeda dengan neraca sederhana yang hanya menampilkan daftar aset, kewajiban, dan likuiditas, secara umum neraca berklasifikasi itu mengelompokkan setiap komponen ke dalam subkelompok berdasarkan sifat dan jangka waktunya. Misalnya aset itu masuk kategori aset lancar, lalu di bawahnya aset tidak lancar. Jadi neraca berklasifikasi itu artinya adalah neraca itu disusun, ya, neraca itu disusun berdasarkan tingkat kita. Jadi kalau Anda melihat di posisi lancar, di posisi aset, kenapa harus ngerti? Selatan tidak bisa. Kalau itu nanti akan sekian. Tapi kalau nampak, tapi peralatan, mesin, bangunan, dan sebagainya. Kita tidak boleh mencatat PEK-nya. Nanti saya taruh nomor 1. Kan nomor 2. Peralatan nanti di atas kesediaan. Itu artinya kita membuat surat kita tutup. Artinya berdasarkan dengan likuiditasnya. Kas, manakala perusahaan diperbankan, dia akan bisa lebih digunakan. Tapi pada saat perusahaan likuiditas, maka dia harus menunjukkan kita bisa panggil sebagai gimana. Tapi dia apa lagi?
untuk perusahaan yang membutuhkan uang, mereka itu waktu jual usianya untuk dikonversi menjadi uang kertas. Lalu kita bangunan, kita butuh waktu relatif lebih lama untuk bisa mengkonversi nilai bangunan menjadi uang kertas. Maka kenapa susunan dalam neraca itu harus berdasarkan jenjang likuiditas. Aset lancar dan tidak. Begitu pula dengan hutang. Hutang juga ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang yang dilakukan adalah hutang yang sifatnya kuat dan berulang atau hutang dari hutang pajak. Tapi kalau hutang obligasi bisnis pasti tidak ada, karena dia jadi hutang obligasi. Pada satu modal. Tujuannya apa? Neraca berklasifikasi itu yang pertama adalah menunjukkan likuiditas, artinya kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua adalah mempermudah analisis solvabilitas dan struktur modal. Yang ketiga, menyediakan informasi yang lebih informatif bagi manajemen, investor, dan kreditur. Dan terakhir, mematuhi prinsip penyajian laporan keuangan sesuai standar PSAK nomor 1 atau IAS 1, International Accounting Standard. Ya. Jadi susunan neraca itu sudah ditetapkan oleh badan standar, ya, baik oleh SAK kita, yang mana SAK kita mengacu pada standar dari luar. Nah, jadi bentuk susunan neracanya memang seperti itu, disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Jadi yang paling likuid dulu atau yang paling lancar sampai yang tidak lancar, baik aset ataupun hutang. Nah, ini struktur umum neraca berklasifikasi. Neraca berklasifikasi dalam 3 bagian utama. Ada aset, dikelompokkan berdasarkan jangka waktu atau tingkat likuiditasnya. Ya, di situ ada aset lancar. Ini aset lancar. Aset yang diharapkan dapat diuangkan, dijual, atau digunakan dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Contoh apa? Mereka sarankan utang pekerjaan bukan dari muka efek atau berbagai macam. Yang kedua adalah aset yang tidak lancar. Ini posisinya ada di bawah ini, ya. Aset yang dimiliki untuk jangka panjang, jadi dari 1 tahun, terbagi menjadi aset tetap, aset tidak berwujud, investasi jangka panjang, dan aset tahun. Ada aset tetap. Aset tetapnya apa? Aset tetapnya berupa gedung, kendaraan, peralatan, tanah. Sedangkan itu tidak berwujud adalah hak paten, lisensi, model. Lalu mereka punya uang ya, misalkan hak paten, misalkan lisensi. Itu kalau paten itu kemudian 6 tahun. Ya. Lalu investasi jangka panjang, berupa obligasi atau saham jangka panjang. Aset lain-lain, uang jaminan, tetap bukan itu betul neraca berklasifikasi. Dan bagian berikutnya adalah kewajiban, ya. Di sini juga sama, kewajiban itu ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar ada utang usaha, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dibuka, artinya uang sudah diterima, tapi kita masih berhutang pekerjaan. Dan kewajiban jangka panjang yang telah bertempo, yang segera harus dibayar itu nanti. Lalu yang kedua adalah kewajiban jangka panjang, long term liabilities. Kewajiban yang jadi tempo lebih dari 1 tahun. Apa? Utang bank yang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Obligasi itu pasti umurnya akan berubah. Ya, serta kewajiban sewa pembiayaan jangka panjang. Itu adalah untuk kategori kewajiban atau liabilitas. Lalu ekuitas, owner equity, ya. Kalau di Anda misalkan nanti membuka laporan keuangan yang ada itu ekuitas mengenai owner equity atau equity, bagian ini menentukan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ada wajar, ada wajar, ada wajar, dan ada itu. Itu bagian-bagiannya dengan pendapatannya sebetulnya seperti itu. Dan terakhir
tugas. Yes. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Saya buka pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita menuju ke latihan soal. Silakan, baik yang apa, baik yang online maupun onsite, silakan kalau ada pertanyaan. Ada. Kita langsung latihan soal ya. Latihan soal, saya sudah cari soalnya yang sepertinya bisa mewakili materi kita hari ini secara keseluruhan ya atau umum ya. Di halaman 23 atau saya minta tolong difotokan, dikirim ke grup. Misalnya 239. Nah ini. Pak fotokan aja. Nanti yang di kelas boleh pinjam buku saya ini untuk ini apa? Bisa lihat sendiri ya kerjaannya. Silakan bagi yang aktif ini soal yang bisa dari sini atau di foto begitu. Soalnya soal nomor dua, soal nomor dua. Bagi yang online, soalnya sudah saya kirim ke Mbak Elisia, mungkin bisa di-share di grup, Mas. Baik, kita kerjakan sama-sama ya. Ini nanti untuk di soal itu sudah tertera neraca saldo yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu membuat penyesuaian. Anda langsung membuat laporan laba rugi dan neraca. Harus setelah itu membuat ayat jurnal hidupnya. Ya. Ini dia kan sudah neraca saldo disesuaikan. Lalu sudah apa ini? Dikerjakan di papan di depan, langsung dibuatin aja ya, income statement-nya seperti apa. Jadi nggak boleh dibuat kolom-kolomnya aja. Langsung income statement, sampingnya lagi ke neraca. Ada yang sudah bisa? Apa mau pergi? Tidak. Ini. Hah? Yang lapar rugi aja dulu. Lapar rugi dulu ya. Itu kan yang lapar rugi. Iya, itu aja. Misalnya kalau bentuk kolom kan nanti terlalu panjang ya, papan nggak cukup langsung aja. Tapi kalau yang bisa membuat itu berupa worksheet begitu, nggak apa-apa. Ini kan karena nggak memungkinkan, makanya. Jadi kan kalau ini, ya, jadi di sini laporan
ini sudah dibuat, ya. Di mana pada laporan itu ada hanya memasukkan pendapatan, seluruh pendapatan, dan seluruh beban. Ya. Yang itu di situ ada pendapatan jasa 88.000, bukan 12.000, bukan perlengkapan 5.700, bukan investasi 8.000, barang asuransi 5.000, bukan investasi 42.000 dan kebanyakan 800, sehingga total besar 73.500. Sehingga selisih pendapatan dengan jasa itu menunjukkan laba, ya, labanya 14.500. Nah, kalau laba itu nanti nilainya masuk mana ini? Nah, itu kalau itu gimana? Kalau itu mulai. Ya, ini untuk laporan laba dan ruginya. Perlu dikirim nggak usah ya, kayaknya yang online. Selanjutnya laporan neraca. Siapa yang bisa maju ke depan? Silakan, teruskan neraca. Cari neraca. Ya, selanjutnya siapa yang bisa atau yang mau maju untuk menuliskan neracanya? Gimana bentuk neracanya seperti apa? Silakan. Neraca kan hanya mencari hasil. Pokoknya di luar pendapatan dan di luar. Ayo, tapi ini tak kalau sebentar. Kita masih. Ayo silakan yuk. Ayo, apa? Ya, kita lagi. Ya, nggak ada lagi gimana? Dari tak kalau di situ ada kasih gaji itu 600. Ada piutang usaha 15.400, lalu perlengkapan 2.000, asuransi biaya bongkar 2.800, peralatan motor 34. Berarti rekreasi, saudara, utang usaha, utang gaji, utang rumah, utang yang modal, modalnya bisa penarikan, total 77.800. Untuk debit neraca 77.800. Lalu yang di kredit 6.300 plus ini ya, sehingga ternyata di kredit 6.300 plus 14.500. Jadi yang di neraca apa di laporan jadi jika mengalami laba atau tidak mendapatkan keuntungan maka keuntungan ditambahkan ke dalam modal. Harusnya modalnya bisa enggak? Harusnya namanya sini. Tapi kalau yang dicontoh, nah ya, ini mau dari oh iya, jadi kalau tapi di belakang sini ya. Oh iya kan sama aja. Tambahkan di sini, aku langsung tambahkan di dalam modal sini. Ya, jadi kalau tambahkan kemudian dengan 25 plus 14.500 langsung ditambahkan di bawah sini.
Jadi harusnya tertulis secara lengkap. Oh, Denver. Kenapa nggak tiga? Kalau aku buat bekerja di neraka itu kan sebenarnya peralatan aku bisa dari bekerja. Harusnya aku mulai bekerja di negeri. Jadi ini menunjukkan bisa berdiri, bisa dikurung atau tidak dituliskan itu kedua. Ada ini. Jadi memang dia tertangkap dari satu koordinasi itu bawah. Tapi angkanya dia bukan dari angkanya dia dari. Maka saat kita menuliskan akumulasi referensi, boleh saja pakai dalam tambah sehingga namanya ini akan ini pengurangan ini. Ini bebas, caranya disebut. Atau tidak dengan kurung, tapi akumulasi itu menjauh ini. Ya akan sama atau tidak sama peralatan ini bebas, sedangkan akumulasi itu. Jadi aku mau bekerja itu harus ngomongnya di sini. Dia memang normalnya bukan bilang ini kan protokol. Jadi kan kalau neraca kan bisa diaktifkan kan sebenarnya. Nah, aku lagi tidak dengan ini, tapi maksudnya di bawah ini jangan masuk ke dalam sekolah ini. Tapi kan aspek dia aku dengan dulu maksudnya di bawah ini. Kalau yang ini nggak mau dari gimana? Tapi kalau aku mulai itu dengan penurunan dari peralatan masing-masing aset yang dikerjakannya, maka dia diletakkan di bawah akses letak tadi. Tapi akan menjauh kanan atau saldo yang ada di situ. Ya. Berikutnya, susunlah laporan rugi laba. Laporan ekuitas pemilik belum? Laporan itu ekuitas pemilik. Ah, itu kan tinggal ini. Nah, jadi kita itu modal plus berikutnya Alfred tidak melakukan ini sendiri. Buatlah ayat jurnal penutup. Siapa yang bisa ini berbuat? Ya, mungkin bisa. Ayat yang lain. Ayat jurnal penutup. Silakan buat ayat jurnal penutupnya seperti apa. Setelah kita membuat neraca lanjut, revolusi, laporan keuangan, lalu dibaca. Selanjutnya kita harus menutup. Membuat jurnal penutup, closing entries. Bagaimana jurnalnya? Poin yang C. Siapa yang bisa? Yang lain. Silakan, yang lain. Buat saya jurnal penutup. Maaf, saya tambahkan kalau di neraca lanjut tadi memang tidak ada laporan ekuitas, tapi saya tambahkan di sini laporan kembali kita, ya, laporan perubahan ekuitas. Apa yang ini? Modal awal. Modalnya berapa yang di neraca ini? Modal A, 3. Modal A. Berapa ini, Mbak?
2.922 gitu ya. Setelah itu Ditambah laba bersih. laba bersihnya 14.500 ya. Jadi peristiwa 9. Berarti kurangnya ada di sini. Surveinya berapa? Dari sini modal akhir. Kalau laporan keuangan kita, ya, Anda yang masukkan modal awalnya saja, karena modal ini adalah yang terkait. Soalnya ditambahkan dengan komoditi laba yang dihasilkan pada periode akuntansi berjalan. Ukurannya masih kami beri atau penarikan pribadi kalau memiliki sebesar 1.000 sehingga modalnya juga dihasilkan. Kenapa kok lapangan baru berita ini berarti berapa itu tidak dilakukan dalam lapangan komoditi? Karena berbeda aktivitas. Ya. Kalau orang-orang itu mencatat semua aktivitas yang berkaitan dengan beberapa pasien, maka maupun beban yang dikeluarkan dan beban yang harus beberapa pasien. Tapi kalau itu misalnya penarikan kan yang memang kita tidak untuk jabatan pasien, tapi terutama dia juga uang yang yang masuk dalam program laporan. Nah, nilai 29.500 yang akan tercatat di dalam jalan yang Anda saksikan atau awal-awal masih saya itu adalah jadi modal bantu yang dilakukan pada awal yang besar di bulan 2009 itu awal. Silakan buatlah jurnal penutupnya. Ya, jurnal penutup. Jurnal penutup. Berarti tadi ada step-stepnya apa aja ayat jurnal penutup itu? Ada di slide ke closing entries. Nih, tadi ya. Menutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi, menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi, menutup ikhtisar laba rugi ke modal, dan terakhir menutup akun privé ke modal. Ayo, silakan siapa yang bersedia maju untuk membuat ayat jurnal penutupnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nggak apa-apa ya, Mbak. Ini kan sudah sering baca kan ini? Mbak Bida sudah sering. Yang keempat yuk. Berarti kan ada 4 jurnal penutup itu. Ya. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Ayat jurnal penutupan yang pertama apa? Debet apa? Tanggal 31 Desember. Apa Pendapatan itu? jasa pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Berapa Mbak jumlahnya Mbak Intan? Bentar Bu, saya lihat di Excel. 88 ribu ya. 88.000. Ya, Baik, lalu berikutnya. ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Ya, pendapatan jasa pada
Ini bicara 31 bulan Oktober ya. Oktober ya. Ini adalah berapa ini dalam perjanjian itu berapa? Ini untuk menutup akun pendapatan. Iya. Menutup akun pendapatan tersisa warga rugi. Jadi pemikiran seluruh satu pendapatan tersisa lagi. Ya. Yang saya katakan tadi kalau pendapatan tersisa ini, saat gelombang ada di kredit. Jika pada saat gelombang itu perlu dimaukan, maka yang kredit itu harus sudah. Lalu apa? Akun lawan adalah dipisah terus. Lalu berikutnya, jumlah penutup yang kedua. Ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Menutup akun beban dan ikhtisar laba rugi. Jumlahnya adalah 73.500. Ya, sebanyak macam-macam tadi ya, bukan beban berapa sebanyak. Beban keseluruhan, beban yang itu satu bawah yang pada CSD harus nol, maka jadi aku bawahnya adalah bisa nol. Berikutnya, cuma berikutnya untuk menutup ikhtisar laba rugi ke modal. Tujuannya untuk pinjaman nasabah atau bersih ke akun entitas. Apa sinonim? Ikhtisar laba rugi pada modal. Ikhtisar laba rugi pada modal. Ikhtisar laba rugi pada modal. Berapa sebenarnya? 14,5. Artinya apa? Artinya hal yang dihasilkan pada periode berjalan itu menambah jumlah modal. Jadi ini kalau modal itu tidak atau menambah modal jadi ya. Dan jumlah produk yang lain. Modal pada price. Menutup akun risiko modal itu mengurangi satu modal sesuai jumlah pengambilan oleh pemilik. Ya. Jadi kalau modal itu satu bangunan yang tidak, karena dia ada pengurangan akibat itu yang akan menjadi tinggi. Ini yang kedua. Sudah penutup ini dikhususkan atau dilakukan terhadap akun lagi pengantar pengeluaran atau akun nominal, di mana akun itu terdapat pada laporan bulan laporan. Maka kenapa ayat 5 penutup itu dilakukan terhadap pendapatan total modal yang itu ya, modal masih akan tinggal karena ya. Modal tidak akan dijual karena ini Selain apakah selesai, ada juga membuat artinya dalam merancang waktu itu Anda hanya mencatat total dimaksud dan konsumen total. Yang terakhir, tinggal membuat neraca Neraca saldo setelah saldo disusun. setelah penutupan.
Ayo terakhir, suatu neraca saldo setelah penutupan. Coba pada neraca saldo setelah penutupan Anda tunjukkan saja berapa saldonya. Jadi saldo akhirnya berapa? Saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan, ya, Anda membuat intinya rangkuman lah, rangkuman dari saldo-saldo masing-masing akun. Mulai dari kan kita masih ada ya, selalu ada sisi modal dan ada sisi kewajiban. Nah, yang berubah apanya setelah penutupan itu ada perubahan pada modal. Di mana modal yang dibeli bukan lagi modal yang tertolak pada neraca seperti yang di awal ini. Tapi adalah modal yang tidak bertambah berubah karena adanya tambahan kan. Berarti berapa jumlahnya? Neraca saldo setelah penutupan, Mbak Intan mungkin? Belum, Bu. Loh, Buat modalnya berapa tadi ya? Modal berapa tadi? 29.500 ya? 29.500. 3. 29. 29.500 bukan? Terus 9.500 kan? 9.500. Yang kedua di situ ya. Jadi sama seperti yang dibuat neraca di awal tadi, hanya perubahan terjadi pada modal. Modalnya jadi 29.500 setelah ditambahkan dengan laba. Ya. Jadi rangkaiannya seperti itu. Jadi rangkaiannya adalah membuat program penutupan, yaitu Anda pertama itu dalam negeri. Neraca saldo, ya, neraca saldo kan tidak daripada investasi. Kalau di neraca saldo, setelah itu ada penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan berarti Anda langsung bikin apa? Laporan keuangan, laporan keuangan, lalu akhirnya dalam neraca. Boleh ada tambahkan laporan ya. Itu untuk membuat seperti itu dibutuhkan pemerintah maju atau Pak Polisi untuk mempermudah Anda membuat laporan keuangan disebut penyesuaian dan pembuatan laporan keuangan. Setelah laporan keuangan itu dibuat, maka Anda harus membuat jurnal bertutup 4 tadi. Jurnal bertutup ada akun-akun pengenalan atau akun nominal yang membuka akun yang terjadi di dalam akun-akun laporan laporan itu. Setelah membuat jurnal membentuk, terus akun realnya, akun pengenalannya ini gimana kan? Anda membuat baca satu setelah ditutup. Neraca satu setelah penutupan. Ya, bukan neraca satu penutupan kan? Neraca satu setelah penutupan. Itu beda. Dan neraca satu setelah penyesuaian, dan neraca satu setelah penutupan. Tapi yang neraca satu setelah penutupan itu adalah neraca yang nantinya akan tampil di dalam laporan keuangan awal tahun itu. Ya. Ada pertanyaan dari audiens yang online? tidak, Bu. Jelas ya? Jelas. Kalau jurnal pembalik itu memang tidak saya sampaikan karena itu hanya opsional ya, sifatnya opsional. Nanti mungkin bisa saya sampaikan sedikit lah. Saya singgung sedikit aja nanti minggu depan, minggu terakhir. Minggu terakhir, jadi kita ketemu lagi satu kali lagi minggu terakhir. Saya rasa kalau minggu
tambahan rumah juga. Dan kemudian karena akhirnya yang habis minggu depan itu udah ya kalau ada mana itu nanti akan saya yang kita lagi itu akan kita minggu depannya lagi Anda puas. Puasnya mungkin saya laksanakan take home aja ya. Jadi nanti soalnya saya kirimkan via grup, Anda bisa langsung mengerjakan dan nanti tinggal mengumpulkan gitu. Boleh dikerjakan di rumah. Baik, terakhir ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ya. Dan semua dalam semua harus berjalan dengan kita yang lalu soal atau yang soal yang lainnya harus kita masuk akhirnya baru tapi alur asuransi itu seperti pada yang itu yang mungkin pakaiannya panjang dan mulai dari kita pasti proses penjualan proses yang besar membuat nilai satu membuat jumlah penjualan nilai satu jumlah penjualan lalu ada laporan keuangan setelah itu buat nilai jumlah bentuk dan terakhir dengan satu setelah penuh ada pertanyaan Kalau ujian itu, ya Bu mau tanya, kalau UAS itu kan kita dikasih soal, itu disuruh buat laporan keuangan dari jurnal umum sampai Kenapa Mbak? ah, Kok suaranya nggak dengar ya? Sebentar, sebentar. Sudah full gimana? ini Bu, kan kalau UAS kan katanya soalnya dikirim kita disuruh ngerjain. Itu soalnya apa ngerjainnya itu di dari jurnal umum sampai Dengar neraca. nggak ini suaranya? Kok suaranya nggak dengar sama sekali Mbak? Dicoba di chat aja. Ya Bu. Terkait UAS ya? Terkait UAS itu nanti dilaksanakan take home. Artinya soal saya kirimkan, Anda kerjakan di rumah, nanti mungkin ke kampus tinggal mengumpulkan. Nah untuk harinya, hari apa mungkin ya harinya adalah hari, misal kayak gini, kita kan kuliah setiap hari Jumat, nanti pengumpulannya ya hari Jumat, tapi nggak harus malam. Ada yang selesai, misalkan yang selesai ada butuh butuh. Jadi orang mengumpulkan karena membawa nanti terakhir. Kalau orang dilakukan itu pakai transfernya dulu di aja. Itu yang Mbak Intan ya? Tak lihatnya dulu jadinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, perkuliahan hari ini bisa saya akhiri. Ada baca lagi. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan yang kemudian baik, perkuliahan saya waktu boleh meninggalkan ruangan yang online silakan lab